Kenapa? Saya ketika Bapak Prof tadi mengatakan bahwasanya indikator seorang wakil presiden itu ada 8. Setidaknya akhlaknya baik, mempunyai integritas, kemudian mempunyai chemistry dengan presiden nanti. Pokoknya ada 8 lah, yang bagus-bagus semua. Dan yang membagongkan saya salah satu penggemar dari Abang Rocky Gerung di hati dan pemikiran saya. Mengapa? Karena ketika indikator Bapak Prof tadi mengatakan ada 8 itu, kemudian memunculkan calon Bapak LGBT, Bapak LGBT tadi, wah saya langsung shock. Astagfirullahaladzim, 8 indikator yang Bapak Prof tadi paparkan, tidak ada satupun menurut saya ada indikator di Bapak LGBT tadi. Itu tidak ada. Jadi kalau menurut saya, Abang Rocky Gerung ini terlalu picik menilai Bapak Anies Baswedan. Picik. Kenapa saya bisa berani mengatakan Bapak picik? Meskipun kita ini dunia politik ya, terkadang memang hitam-hitam dan lain sebagainya itu ada. Kemudian Bapak mengatakan bahwasanya ketika kita tidak mengambil orang yang agak hitam-hitam itu tadi untuk menghilangkan yang di DPR, MPR itu yang macam-macam lah di situ modelnya, kita harus ambil orang seperti itu tidak benar juga Pak. Maksud saya, ada nggak orang yang Bapak seperti Bapak LBT ini tetapi sudah insaf? Itu kategorinya. Tapi yang kita ketahui bahwasanya Bapak LBT ini banyak mengambil kebijakan yang bisa dikatakan merugikan masyarakat. Kita fair aja Pak. Kalau ada peribahasa yang mengatakan bahwasanya di atas langit masih ada langit, kalau ini di atas presiden masih ada Bapak Luhut. Bisa dikatakan seperti itu. Jadi pengambil kebijakan-kebijakan di Indonesia ini kebanyakan yang bukan Bapak Jokowi sebenarnya. Bapak Luhut, Opung. Jadi kalau ada yang mengatakan di atas langit masih ada langit, di atas presiden masih ada Bapak Luhut. Ya seperti itu, kita fair aja Pak. Maksud saya seperti ini. Sebenarnya Bapak Anies, mengapa saya mengidolakan seorang pemimpin yang baik itu adalah, menurut saya, yang bisa memberikan kita inspirasi. Inspirasi apa? Maksud saya pribadi, saya terkadang berpikir seperti ini. Ya Allah, coba saya seperti Bapak Anies, yang bisa mensejahterakan rakyat banyak, yang bisa menjaga lingkungan, kemudian yang bisa mempermudah urusan orang, dan lain sebagainya. Tetapi pemimpin yang buruk itu yang seperti apa? Ketika kita lihat, kemudian kita bilang, ih na'udzubillahi min zalik. Ih na'udzubillahi min zalik. Banyak banget rakyat sengsara akibat perbuatannya. Nah, menurut saya, Bapak Anies Baswedan ini ibaratnya sudah perfecto, kafatan linnas. Dari segi fisik oke, dari segi pemikiran wow, dari segi akhlak mantap. Jadi menurut saya, kesimpulannya, kamu bawa tenteng ke dalam negeri, ke luar negeri, tidak malu-maluin. Seperti itu. Jadi maksud saya, ketika dia dipasangkan dengan pasangan yang batang pisang saja, seandainya batang pisang ini bisa mendaur ulang suara, maka pasangkan saja sama batang pisang. Karena tidak penting. Kenapa? Dia sudah perfect. Kalau Bapak bilang itu dia tidak bisa berdaya lah dari segi keuangan dan lain sebagainya, kemudian tidak melawan oligarki, buktinya reklamasi dia bisa. Iya kan? Dia punya power. Karena mungkin juga beliau orang beragama. Jadi tingkat kepercayaannya kepada Allah itu tinggi seperti itu. Jadi menurut saya Pak, kalau ditanya mengenai masalah pendamping Anies yang idealnya, kalau menurut saya AHY. Kenapa? Ya maksud saya ya langsung saja lah. Wah udah pulang, panggil. Menurut saya AHY. Kenapa? Kalau saya AHY. Kenapa AHY? Meskipun mungkin dari latar belakang politiknya belum terlalu wow, tetapi ada di belakangnya bapaknya yang pernah menguasai negeri ini. Ketika mau mendaur ulang itu bisa. Oh ya, maaf satu kali. Maaf. Oh iya, maaf. Terima kasih, saya rasa itu saja untuk Abang Rocky Gerung. Semoga sadar dan insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujatan paling indah seminggu ini nih. Dihujat oleh mak-mak. Begini ya, Anies yang bikin kriteria itu, bukan saya yang bikin. Kalau terjadi bagaimana? Kan Anies bilang continuity and change. Continuity duluan. Yang paling mungkin untuk continuity adalah LBP. Itu bukan usulan saya. Saya hanya memasangkan parameter yang dibuat oleh Anies sendiri. Yang mampu untuk menstabilkan politik, ya LBP. Kan itu saya tanya tadi, ada nggak yang bisa lawan LBP? AHY enggak. AHY nggak punya pengalaman teknokratik. Anies butuh orang yang punya pengalaman teknokratik. Anggap nggak?
Jadi bukan dari saya itu dari Anies sendiri. Jadi jangan saya yang dihujat. Anies yang bikin kriterianya. Lain kalau Anies bilang kriteria saya cuma satu, saya pilih sendiri, dan itu nanti saya ucapkan sendiri. Jangan pakai kriteria. Saya perlu wakil presiden yang dicalonkan oleh ibu, oleh mama, oleh relawan. Keluar nggak dari mulut Anies? Nggak ada. Itu yang saya bilang kita mesti fair menguji orang itu. Kan nggak ada Anies bilang, ya saya nggak peduli itu kriteria-kriteria itu mau 8 kayak mau 10, 20 tuh. Karena saya elektabilitasnya sudah tinggi, karena saya moralitasnya sudah tinggi, karena saya dipercaya di dalam hubungan internasional. Anies nggak ucapkan itu. Dia bahkan bikin kriteria untuk napis siapa yang nggak boleh jadi wakil presidennya. Bukan siapa yang boleh, siapa yang nggak boleh. Itu yang saya ucapkan tadi, jangan gairah kita itu akhirnya menutupi analisis kita. Dulu saya bilang bahwa Anies akan dicalonkan oleh Nasdem. Semua orang marah tuh, nggak mungkin. Sekarang terjadi. Bagaimana kalau Anies akhirnya menteri-menteri Nasdem itu di-reshuffle, terus Anies menggantikan menteri-menteri Nasdem di kabinet? Lalu Anda kecewa pada saya? Enggak. Itu pentingnya politik itu diasuh dengan pikiran, bukan dengan emosi itu. Jadi kalau mau diterangkan, saya dekat sekali dengan Anies. Saya terangkan hal yang sama. Jadi Anies tahu keterangan saya. Jadi sekali lagi bukan saya yang ngurusin LBP ya. Kriteria yang dipasang itu memungkinkan orang menafsirkan bahwa harus ada unsur dari dalam kekuasaan untuk mendampingi Anies. Saya setuju nggak? Enggak. Dari awal saya bilang bahkan Anies bukan pengganti Jokowi. Dia bukan penerus Jokowi. Dia adalah orang yang berbeda tuh. LBP berbeda apa enggak? Enggak berbeda. Tetapi Anies kasih kriteria itu. Punya pengalaman teknokratik, punya pengalaman memimpin negara. Siapa? Coba. Jadi saya mau himbau teman-teman relawan itu akalnya mesti bersih tuh melihat persoalan. Itu soalnya. Dalam politik kita butuh kecerdasan itu. Jadi kalau dikatakan bahwa saya mengusulkan LBP, bukan. Saya mempersoalkan kriteria yang dibuat oleh Anies sehingga Anies terjebak sendiri pada kesulitan itu. Sekaligus saya mau terangkan bahwa Anies dideklarasikan pertama oleh Firly Bahuri, oleh KPK yang deklarasikan Anies jadi presiden. Lalu Anda tanya, kok KPK? Memang karena KPK lah yang mengucapkan Anies berkali-kali sehingga orang merasa oke, kalau begitu Anies kita jadi presiden aja daripada dijebak oleh KPK. Jadi berpikir itu harus ada konteksnya, harus ada continuity-nya, dan harus ada counter thought di dalam pikiran kita sendiri. Kalau sejak sekarang kita memuliakan Anies, kita akan membawa Anies jadi seorang tiran kembali. Saya nggak punya pilihan untuk mengatakan bahwa kalau bukan Anies ada nggak yang bisa gantiin Jokowi? Nggak ada, memang cuma Anies. Coba taruh di depan kita siapa calon presiden yang setanding Anies Baswedan? Nggak ada kan? Justru karena nggak ada, jangan tambahkan sesuatu yang memungkinkan dia dijebak di dalam permainan yang tidak pernah kita bayangkan. Bahwa jebakan itu ada di mana-mana. Kalau saya Presiden Jokowi, saya akan bilang Anies unstoppable, tidak bisa dihentikan lagi. Oke, saya Presiden Jokowi mendukung Anies Baswedan jadi presiden. Pada saat yang sama, saya sebagai Presiden Jokowi bikin hutang tiap hari. Anies terpilih 2024, pasti terpilih. Berapa lama dia berkuasa? 2 minggu. Setelah itu datang tagihan dari luar negeri, beban yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi, jatuh dia. Islamofobi masih berlangsung di mana-mana. Jadi Anies bisa terpilih, tapi dia cuma bisa bertahan 2 minggu. Karena jebakan-jebakan itu tidak kita hitung di sini. Karena kita tidak menghitung dengan kepala, kita menghitung dengan hati. Semua orang suka pada Anies. Tapi apa saya bisa pastikan bahwa motif Nasdem mendahului P3 dan Demokrat itu PKS dan Demokrat itu strategis, taktis, etis, atau oportunis? Siapa yang menjawab? Mestinya Anda marah pada Nasdem. Anies itu milik relawan, bukan milik partai itu. Mestinya Anies balik pada relawan, bukan kasakusuk di antara partai-partai itu. Itu yang namanya etika politik.